Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan, yaitu yang berjudul Reverse Engineering Twitter atau X, yang dimana ada analisis sistem dan implementasi database. Nah, mungkin ini gambaran dari makalah yang telah kelompok kami buat. Nah, sebelum itu ada perkenalan, yaitu dari saya, Rifki Taufik, dan juga teman saya, Satria Agung Pramudita. dan juga Saya Ria Firdaus Derajat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk saja kepada materinya. Nah, di sini pada poin pertama yaitu ada deskripsi umum produk digital. Nah, pengenalan Twitter atau X. Nah, X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter sebelum Juli 2023 adalah media sosial daring dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat, X Corp. Penerus dari Twitter Inc. Di X, pengguna terdaftar dapat memposting teks, gambar, dan video. Pengguna juga dapat memposting, memberikan like, dan juga memposting ulang atau retweet, dan memberikan komentar untuk mengutip postingan atau quote post, hingga mengirim pesan langsung atau direct message ke pengguna pendaftar lainnya. Pengguna berinteraksi dengan X melalui perambanan atau perangkat lunak, phone-end seluler, atau secara terprogram melalui antarmuka melalui pemrograman aplikasi API. Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biston, dan Evan Williams pada bulan Maret 2006 dan diluncurkan pada bulan Juli tahun itu. Perusahaan induk sebelumnya Twitter Inc. berbasis di San Francisco, California, dan memiliki lebih dari 25 kantor di seluruh dunia. Pada tahun 2012, lebih dari 100 juta pengguna telah men-tweet 340 juta tweet per hari, dan layanan ini menangani rata-rata 1,6 miliar permintaan pencarian pada perharinya, yaitu pada tahun 2013. Twitter merupakan salah satu dari 10 situs web yang paling sering dikunjungi dan digambarkan sebagai SMS-nya internet. Pada awal 2019, Twitter memiliki lebih dari 330 juta pengguna aktif bulanan. Dalam praktiknya, sebagian besar tweet ditweet oleh sebagian kecil penggunanya. Pada tahun 2020 diperkirakan 45 juta akun atau 15% dari seluruh akun Twitter adalah akun fake atau fake account. Pada tanggal 27 Oktober 2022, salah satu toko bisnis yaitu Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai 44 US dollar, 44 miliar US dollar, dan mendapatkan kendali atas platform platform tersebut. Sejak diakuisisi, platform ini dikritik karena memfasilitasi pertumbuhan konten yang mengandung ujaran kebencian. Nah, tanggapan dari Linda Yakarino, mantan kepala bagian penjualan iklan untuk NBC Universal, menggantikan posisi Elon Musk sebagai CEO pada tanggal 5 Juni 2023. Pada Juli 2023, Elon Musk mengumumkan bahwa Twitter akan diganti namanya menjadi X dan logo burung Twitter akan dihapus secara bertahap. Lalu juga ada karakteristik utama dari X. X memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari platform media sosial lainnya. Yang pertama yaitu ada komunikasi secara real time, yang dimana platform ini memungkinkan penyebaran informasi secara instan dengan fitur trending topik dan live update. Lalu juga yang kedua ada batas karakter. Nah, pada awalnya karakter ini dibatasi yaitu 140 karakter. Namun kini diperluas hingga 280 karakter untuk pengguna reguler dan lebih panjang untuk pengguna premium. Nah, jadi untuk batas karakter ini yang dulunya 140 kini ditambah menjadi 280 karakter terkhusus bagi pengguna reguler. Nah, jika pengguna premium maka bisa menggunakannya lebih dari 280 karakter. Lanjut, karakteristik yang ketiga yaitu ada sistem hashtag. Sistem hashtag memungkinkan kategorisasi dan pencarian konten berdasarkan topik tertentu. Nah, jadi sistem hashtag ini adalah si browse-nya gitu untuk mencari konten-konten yang pengguna inginkan. Lalu ada interaksi sosialnya. Nah, seperti
Terdapat fitur like, retweet, reply, dan mention yang memungkinkan interaksi dinamis antar pengguna. Jadi pada interaksi sosial ini ya seperti sosial media lainnya gitu ada beberapa fitur seperti fitur eh, menyukai postingan lalu retweet, memposting ulang dan mereply gitu. Dan juga nge-mention. Nah, yang terakhir yaitu ada algoritma algoritma timeline. Algoritma timeline ini menggunakan algoritma kompleks untuk menampilkan konten yang relevan di beranda pengguna. Nah, algoritma algoritma timeline ini kalau secara umumnya itu adalah beranda ataupun FYP gitu. Jadi untuk menampilkan si postingan-postingan dari akun yang telah diikuti oleh pengguna. Nah, di sini juga ada model bisnis. X menghasilkan pendapatan melalui berbagai model. Yang pertama yaitu ada iklan berbayar, lalu ada langganan premium, ada API Enterprise, dan e-commerce integration. Nah, mungkin dari fitur iklan berbayar, ya seperti promosi Twitch ataupun promosi akun dan promosi tren. Nah, langganan premium ya mungkin dari pengguna juga membeli langganan premium yang tersedia pada aplikasi X. Nah, API Enterprise yaitu adalah untuk mengakses data dari sebuah atau satu perusahaan dan developer. Lalu yang terakhir yaitu ada e-commerce integration, yaitu adalah fitur shopping dan transaksi dalam platform atau yang dimana bisa disebut marketplace. Oke, lanjut yang ke poin kedua, ada analisis business process and business rules. Nah, yang pertama itu adalah proses registrasi dan autentikasi pengguna. Seperti contohnya ini. Nah, ini adalah tampilan registrasi buat membuat akun X. Nah, ini mungkin si langkah-langkahnya, si prosedur-prosedur dari registrasi untuk membuat akun X yang baru. Nah, bisnis business proses ada beberapa tahapan yang dimana yang pertama yaitu pengguna mendaftar dengan email atau nomor telepon. Lalu juga setelah mendaftar menggunakan email dan nomor telepon akan muncul verifikasi merupakan melalui kode OTP. Nah, setelah kode OTP itu keluar dan dimasukkan oleh pengguna, lalu si pengguna membuat akun menggunakan username dengan nama unik. Setelah username dibuat, lalu juga bisa apa ya setting si profile dari pengguna X tersebut. Nah, ketika sudah semua prosedur itu sudah dilakukan, yang terakhir adalah konfirmasi kebijakan privasi. Nah, lalu juga di sini ada business rules-nya. Yang pertama yaitu adalah user username harus unik di seluruh platform. Nah, jadi si username-nya biar agar tidak sama dengan yang lain gitu, maka si pengguna harus memiliki username X dengan unik ataupun dengan nama dan angka yang unik. Lalu juga yang kedua ada email atau nomor telepon hanya dapat digunakan untuk satu akun. Nah, jadi untuk menghindari fake account ataupun eh, phishing-phishing, makanya dibuatlah satu email ataupun nomor telepon untuk satu akun, tidak bisa untuk lebih dari satu akun gitu. Lalu juga di sini ada password minimal memiliki 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, jadi untuk membuat password dari aplikasi X ini harus memiliki 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Nah, yang terakhir itu adalah verifikasi email atau telepon wajib dilakukan dalam 24 jam gitu. Jadi setelah tadi beberapa tahapan dimulai dari membuat username yang unik, lalu ada juga email atau nomor telepon hanya bisa digunakan untuk satu akun dan yang terakhir adalah membuat password. Nah, setelah itu mungkin si pengguna X akan mendapatkan verifikasi email ataupun ke nomor teleponnya masing-masing dalam waktu 24 jam. Nah, mungkin di sini ada data input dari aplikasi X. Yang pertama ada mail address atau nomor telepon. Terus juga ada buat password, terus bikin username, nama lengkap, tanggal lahir, dan foto profil atau opsional buat foto profil. Nah, mungkin buat data input ini sama pada umumnya kayak bikin akun sosial media lainnya gitu, tidak jauh berbeda. Nah, lalu di sini juga ada data yang diproses.
Yang pertama, enkripsi password dengan algoritma, lalu generate unique user ID, validasi format email atau nomor telepon, dan pemeriksaan ketersediaan username. Nah, mungkin pada data proses ini ya tadi dari password, enkripsi passwordnya, lalu nama unik usernya atau ID usernya, dan juga memvalidasi apakah si nomor telepon ataupun email tersebut pernah dipakai atau tidak sebelumnya. Nah, ketika sudah, mungkin memeriksa username apakah bisa dipakai atau tidak. Lalu juga ada data di Retrieve. Yang pertama yaitu adalah informasi profil pengguna, status verifikasi akun, preferensi privasi, riwayat aktivitas login. Nah, mungkin pada data ini ya tidak terlalu banyak inilah gitu. eh, Tahapan-tahapan hanya ada beberapa. Ya mungkin data di Retrieve ini ketika si pengguna sudah memiliki akun itu. Lanjut di sini ada proses posting tweet. Nah, ini gambar contoh tampilan untuk memposting pada akun X. Sama seperti tadi yang dimana pertama ada sinis proses yaitu yang ke satu pengguna membuat tweet baru, lalu sistem memvalidasi konten konten dan panjang karakter. Yang ketiga proses attachment media melalui baik video ataupun foto. Lalu juga publikasi ke timeline, distribusi ke followers. Yang terakhir yaitu adalah indexing untuk pencarian. Ya mungkin dari basis ini proses ini adalah eh, rangkaian-rangkaian untuk pengguna X memposting postingannya pada X seperti membuat tweet baru, lalu memvalidasi konten dan panjang karakter dari huruf ataupun kata-kata yang akan dibuat oleh pengguna X. Nah, lalu proses attachment media yang dimana attachment media itu seperti foto, memposting foto ataupun video, lalu mempublikasi ke timeline atau ke beranda, dan didistribusi ke followers-followers dari pengguna X. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk memasukkan indeks kepada si kolom pencarian itu. Nah, di sini juga ada business rules-nya. Yang pertama yaitu adalah maksimal 280 karakter untuk pengguna reguler, lalu maksimal 4 foto dan satu video per tweet. Yang ketiga tidak boleh spam ataupun konten berbahaya, dan ada juga automatic link shortening untuk URL. Yang terakhir yaitu adalah rate limiting maksimal 300 tweet per 3 jam. Lanjut ke data input. Di sini ada beberapa yang harus diinput oleh untuk memposting suatu postingan di aplikasi X. Yang pertama text tweet, lalu media attachment, foto atau video, lalu juga lokasi geografis itu bisa opsional, lalu ada hashtag dan mention. Yang terakhir adalah thread connection jika di reply. Lanjut ke data yang akan diproses untuk memposting tweet. Ada text processing untuk hashtag dan mention, lalu media compression dan optimization, lalu ada sentiment analysis, ada spam detection, dan ada content moderation. Lanjut ke data di Retrieve, yaitu ada tweet content dengan metadata, lalu ada engagement, engagement metrics seperti like, retweet ataupun reply. Lalu juga ada reach and impression data dan juga ada geographic distribution. Lanjut pada tahapan berikutnya yaitu ada proses timeline dan fit algoritma. Mungkin ini contoh dari tampilan timeline dari X tersendiri gitu. Nah, mungkin ini untuk si basinis prosesnya ada 5. Yang pertama, sistem menganalisis preferensi pengguna, lalu juga mengumpulkan tweet dari following list. Yang ketiga, menerapkan algoritma ranking. Yang keempat, menyisipkan iklan dan promotion konten. Yang kelima, menampilkan di beranda pengguna. Lanjut, ada business rules-nya, yaitu satu, prioritas konten berdasarkan engagement rate. Yang kedua, diverifikasi konten dari berbagai sumber. Yang ketiga, filtering konten inappropriate. Yang keempat,
personalisasi berdasarkan interaction history. Yang kelima itu adalah real-time updates dengan WebSocket. Masuk ke data inputnya. Yang pertama ada user interaction history, lalu ada following atau followers relationship, lalu ada engagement patterns, yang keempat ada time spent on content, yang kelima device and location information. Lanjut ke data yang akan diproses. Yang pertama ada machine learning untuk personalisasi, lalu real time engagement scoring, content similarity analysis, lalu ada user behavior prediction, dan yang terakhir ada trending topics calculation. Nah, nah lanjut ke data di Redrive itu ada personalized timeline content, trending topic and hashtag, recommended user to follow, lalu ada target advertisement. Ya, mungkin itu buat dari untuk proses timeline dan feed algoritmanya. Nah, di sini ada fitur proses interaksi sosial, yang dimana ada fitur like, retweet, dan juga reply. Ya, mungkin ini tampilannya gitu, ini bisa dilihat saja. Di sini ada jenis prosesnya. Yang pertama, pengguna melakukan interaksi seperti like, retweet, ataupun reply. Lalu sistem mencatat interaksi dengan timestamp dan mengupdate engagement matrix. Lalu akan masuk notifikasi ke pemilik tweet dan akan mengupdate rekomendasi untuk algoritmanya. Itu buat push prosesnya. Nah, untuk push rules-nya yaitu satu, pengguna hanya dapat like sekali per tweet, lalu juga ada retweet dengan atau tanpa komentar, dan ada reply dapat membentuk thread, lalu dapat mention minimal 10 pengguna per tweet, dan juga ada block and mute functionality. Lanjut ke data inputnya yaitu ada user interaction type seperti like, retweet, ataupun reply. Lalu ada target tweet ID, ada juga reply content jika ada, dan mention user. Lanjut ke data yang diproses yaitu ada engagement matrix calculation, notification generation, algoritma feedback loop, dan spam detection untuk replies. Lanjut ke data di retrieve, di retrieve. Yang pertama update engagement counts, lalu ada interaction history, ada juga eh, social graph relationship, dan yang terakhir yaitu adalah notification feed. Itu mungkin buat beberapa fitur dari aplikasi X dan juga penjelasan-penjelasannya. Masuk ke physical data model. Nah, oh ya, mungkin pada bagian ketiga ini akan dijelaskan oleh rekan saya itu Satria Agung. Oke, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas physical data model, di mana di dalam physical data model ini ada yang namanya entitas utama dan relasi. Jadi database pada Twitter atau X ini terdiri dari beberapa entitas utama yang saling berelasi. Namun dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama entitas core atau inti, dan yang kedua auxiliary entitas atau entitas pembantu lah. Yang dimana core entitasnya itu yang pertama ada user sebagai menyimpan informasi pengguna, dan juga ada tweet itu digunakan untuk menyimpan konten tweet. Lalu ada follows yang dimana itu sebagai relasi following atau follower. Terus yang keempat ada like sebagai interaksi like atau menyukai postingan-postingan orang lain. Yang selanjutnya ada retweet sebagai interaksi retweet. Ada reply sebagai interaksi reply. Ada hashtag sebagai tag konten jadi sehingga bisa men-tag dari akun-akun orang lain ataupun teman. Terus ada media sebagai file attachment, dan yang terakhir ada notification atau sistem notifikasi. Ini itulah sebagai core entitas atau entitas inti. Yang kedua ada entitas pembantu.
Yang pertama ada user session, yang dimana itu sebagai tracking login session. Lalu ada tweet analytic sebagai metrik dan analitik. Dan ada trends itu sebagai trending topic. Jadi kita tahu yang sedang panas dibicarakan apa. Yang selanjutnya ada advertisements sebagai konten iklan. Dan juga yang terakhir ada direct message sebagai pesan privat. Itu dia entitas daripada database Twitter ya ataupun X. Nah, selanjutnya ada diagram IRD. Mungkin bisa dilihat diagramnya seperti apa. Nanti selanjutnya akan dibahas secara spesifik bagaimana dari tabel tersebut. Nah, yang pertama ada tabel user, yang dimana tabel user ini menyimpan informasi tentang penggunaan Twitter. Atributnya ada user ID sebagai primary key, yang di dalamnya itu ID unik pengguna yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada username itu sebagai nama pengguna, ada email sebagai alamat email pengguna, dan paspor hash sebagai paspor yang telah dihash atau telah dibuat. Yang lalu ada full name, nama lengkap pengguna, jadi bukan hanya nama panggilan. Ini dicantumkan juga nama lengkap penggunanya siapa. Lalu ada bio, itu sebagai deskripsi diri dari pengguna-pengguna yang menggunakan tweet. Lalu ada location sebagai lokasi pengguna. Lalu ada join date, itu sebagai tanggal pengguna bergabung menggunakan Twitter. Lalu ada profile pic, yang dimana isinya itu sebagai gambar profil kita atau foto profil kita. Selanjutnya ada website, yang dimana tautan situs pribadi itu penggunanya opsional. Yang kedua ada tabel tweets, yang dimana ini tuh menyimpan sebuah tweet yang dibuat oleh pengguna. Atributnya tweet ID sebagai primary key, di dalamnya itu ada ID unik untuk setiap tweet. Di setiap tweet itu memiliki ID-ID-nya tersendiri. Yang kedua ada user ID sebagai foreign key, itu dalamnya sebagai ID pengguna yang membuat tweet. Lalu ada konten, itu isinya sebagai teks dari tweet. Lalu ada created at, waktu pembuatan tweet, jadi tercatat juga waktu pembuatannya seperti kapan gitu. Ada media ID Foreign Key, yang dimana di dalamnya itu ada ID media jika ada itu pun. Lalu ada is retweet sebagai status apakah tweet ini adalah retweet, dan yang terakhir ada is replay ataupun di dalamnya itu statusnya apakah tweet ini adalah balasan. Itu pun tercatat di dalam database. Nah, yang ketiga ada table followers, yang dimana isinya itu mencatat relasi antara follower yang di follow. Atributnya ada follower ID sebagai foreign key, yang dimana ID pengguna yang mengikuti. Lalu yang kedua ada follower ID, itu sama juga foreign key, yang dimana ID pengguna yang diikuti. Kalau yang tadi itu yang mengikuti, kalau sekarang yang diikuti. Dan juga yang terakhir sebagai follow date, waktu mulai mengikutinya kapan. Waktu bertemannya kapan itu tercatat pula. Dan yang keempat ada tabel likes atau tabel like menyukai ya. Yang dimana ini tuh mencatat interaksi like pada tweet. Jadi tercatat siapa saja nantinya yang like postingan-postingannya atau retweet kita. Atributnya ada user ID, itu sebagai ID pengguna yang menyukai. Yang kedua ada tweet ID, di mana ID tweet yang disukainya pun tercatat. Like aid itu sebagai waktu saat like dilakukan. Jadi nge-like-nya kapan tuh tercatat pula waktunya kapan. Yang kelima ada tabel retweet, yang dimana ini mencatat siapa yang meretweet sebuah tweet. Yang di atributnya ada user ID sebagai foreign key, itu dalamnya ada ID pengguna yang melakukan retweet, ada tweet ID sama seperti sebelumnya foreign key, yang dimana ID tweetnya yang di retweet
Yang ketiga ada retweet time, itu waktu retweetnya kapan dilakukan. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Yang keenam ada tabel refresh, yang dimana ini menyimpan informasi tentang balasan terhadap tweet. Atributnya ada reply ID, ini sebagai primary key, di dalamnya ada ID unik balasan. Yang kedua ada tweet ID, Fregen key, di dalamnya ada ID tweet yang dibalas. Yang ketiga ada user ID sebagai Fregen key, di dalamnya ada ID pengguna yang membalas. Lalu ada konten, isi dari balasannya seperti apa. Kemudian ada reply, waktu balasan dibuatnya kapan. Yang ketujuh ada tabel hashtag, di mana ini menyimpan hashtag yang digunakan dalam tweet. Atributnya di sini ada tiga ya. Yang pertama ada hashtag ID sebagai primary key, yang dimana di dalamnya ada ID unik hashtag. Yang kedua ada tweet ID, Fragen key, yang di dalamnya juga ada tweet yang menggunakan hashtagnya siapa. Dan yang ketiga ada hashtag text, yang dimana eh, teks tag hashtag ya. Yang kedelapan ada table media. Tabel media ini menyimpan informasi tentang media, baik itu gambar maupun video yang dilampirkan. Atributnya ada media ID itu sebagai primary key, yang di dalamnya itu ada ID medianya. Yang kedua ada tweet ID sebagai foreign key, yang di dalamnya ada tweet yang menyertakan media. Lalu yang ketiga ada media URL itu sebagai lokasi file medianya. Lalu ada media tipe dan jenis filenya seperti apa. Misalkan eh, si medianya itu video ataupun foto atau image. Nah, yang kesembilan ada table notification, yang dimana eh, table notification ini mencatat notifikasi yang diterima pengguna, baik notifikasi apapun itu yang ada di aplikasi Twitternya itu sendiri. Atributnya ada notification ID sebagai primary key, yang di dalamnya itu ada ID notifikasi. Dan yang kedua ada user ID itu sebagai version key, yang di dalamnya pengguna penerima notifikasi. Nah, tipenya ada jenis notifikasi, misalkan ada notifikasi like, ada retweet atau reply, mungkin bisa juga notifikasi chat ya atau DM. Nah, yang keempat ada tipe jenis oke maaf. Yang keempat itu ada related ID, yang dimana ID terkait seperti tweet atau user. Yang kelima ada created ad. Waktu sekarang masuk ke 10 atau tabel session. Di dalam itu melacak sesi login pengguna. Ya, atributnya ada session ID, user ID, ada login time, ada logout time, ada juga IP address. Oke. Penjelasannya mungkin sama seperti ya sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya masuk ke poin 11, yang dimana tabel tweet analitik. Nah, ini sebagai menyimpan data analitik dari tweet atau nah, atributnya ini ada tweet ID, ada views, ada klik, ada share, yang dimana klik itu jumlah klik, share itu jumlah pembagi ulangannya seberapa kali. Dan juga views sebagai jumlah tayang. Nah, 12 ada tabel trends, yang dimana ini mencatat informasi tentang topik yang sedang tren, yang sedang panas-panasnya dibincangkan. Atributnya ada trend ID, ada hashtag text, ada trend time, ada region atau wilayah atau lokasi trend, sehingga bisa juga berbeda-beda trending topiknya di setiap lokasi. Nah, selanjutnya ada script DDL atau Data Definition Language, yang dimana di sini tuh yang pertama ada database creation, yang dimana di dalam itu membuat database baru bernama Twitter atau Twitter X dan menggunakan sebagai konteks kerja aktif. Nah, yang kedua ada user table, yang dimana data ini menyimpan data penggunanya. Kolom pentingnya ada user ID, username, email, password hash, followers, following, tweet count, dan juga ada created ad. Fungsinya itu
untuk mempercepat pencarian berdasarkan username, email, created ad, dan status verify. Nah, yang ketiga ada tweet table atau tabel subtweet ya, di mana yang menyimpan semua tweet yang dibuat. Kolom pentingnya itu ada user ID yang relasinya ke user, ada reply to tweet ID, ini sebagai menandai balasan, ada retweet of tweet ID, dan juga ada likes, retweet, reply, dan juga view count, di mana ini sebagai data statistik yang sering digunakan. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat relasi dan query tweet berdasarkan user, reply, atau retweetnya itu sendiri. Nah, yang keempat ada follows tabel atau tabel follows yang dimana menyimpan relasi siapa yang mengikuti. Jadi siapa mengikuti siapa ataupun mungkin saya mengikuti teman saya dan juga teman saya mengikuti saya seperti itu. Eh, yang dimana di dalamnya itu ada tiga kombinasi antara follower ID dan following ID sebagai primary key-nya. Lalu ada constraint. Ini sebagai mencegah pengguna mengikuti diri sendiri. Jadi tidak bisa saya mengikuti diri saya sendiri. Dan juga yang terakhir ada digunakan untuk membangun fitur timeline dan notifikasi follow. Nah, selanjutnya ada like tabel atau tabel likes yang dimana ini menyimpan siapa menyukai tweet apa. Jadi ketika saya menyukai tweetnya itu yang disukai saya seperti apa. Di dalamnya itu ada relasi many to many antara user dan tweet. Yang keduanya ada menggunakan primary key, gabungan dari indeks untuk optimasi. Selanjutnya ada tabel sari tweet atau retweet table, yang dimana ini tuh menyimpan informasi retweet dengan atau tanpa komentar. Jadi ada komentar atau tidak pun informasinya tetap disimpan. Di dalamnya itu ada unik berkombinasi, ada user ID, original tweet ID, dan juga ada komen yang memungkinkan quote ini di retweet, dan juga ada bergabung untuk fitur timeline dan statistik. Dan selanjutnya ada hashtag table yang dimana ini tuh menyimpan daftar tagar yang digunakan dalam tweet. Di dalamnya itu ada tag atau tag hashtag unik dan juga ada user count. Jumlah total pengguna bisa diupdate melalui trigger atau aplikasi. Yang kedelapan ada table subtweet hashtag atau tweet hashtag junction table. Di dalamnya itu sebagai tabel penghubung antara many to many, jadi antara subtweet dan hashtag. Dalamnya itu ada kombinasi tweet ID dan hashtag ID sebagai pemilik key. Nah, itu di tabel subtweet hashtag. Dan juga yang kesembilan ada tabel media tabel atau tabel submedia, yang dimana di dalamnya menyimpan media yang terlampir dalam tweet. Dalamnya ada media tipe atau jenisnya tadi seperti apa, dan juga tadi sudah dijelaskan untuk bentuk video atau foto ataupun GIF. Yang kedua ada media URL, tautan medianya. Yang ketiga ada thumbnail URL, di dalamnya digunakan untuk video atau GIF. Lalu ada alt text sebagai teks alternatif untuk aksesibilitas. Yang ke-10 ada tabel sun notification. Dan ini tuh untuk menyimpan notifikasi seperti like, retweet, reply, follow, atau mention. Di dalamnya ada user ID, si penerima notifikasinya, ada aktor user ID, pengguna yang menyebabkan notifikasinya, mungkin bisa dibilang yang like-nya siapa, nanti notifikasinya masuk ke dalam yang mempunyai postingan. Yang ketiga ada tweet ID, sebagai jika notifikasi berkaitan dengan tweet. Yang ke-11, eh, nah, yang ke-11 ada user session table atau table user session, yang dimana ini menyimpan sesi login pengguna.
Ini tuh berguna untuk keamanan, pelacakan, logout, dan manajemen perangkat aktif. Jadi ketika pengguna masuk tuh tercatat kapan aktifnya. Mungkin bisa dibilang terakhir dilihat ya. Biasanya ada notifikasi-notifikasi seperti itu. Nah, yang ke-12 ada tabel subtweet analytic. Ini menyimpan data analitik tweet berdasarkan tanggal. Misalnya, impression, click, detail, expansion. Dan juga ada engagement rate atau rasio interaksi. Nah, ini tuh cocok untuk laporan statistika mingguan atau harian. Jadi ketika kita mengupload tweet, tanggalnya sudah tercantum juga. Yang ke-13 ada triggers untuk maintenance data. Nah, ini itu trigger otomatis untuk menjaga konsisten nilai statistika. Di dalamnya ada follow, ada like, ada retweet, dan juga ada tweet. Nah, yang ke-14 ada views atau nah, oke, itu ada views sebagai virtual table. View ini membantu menyederhanakan query dan meningkatkan performa. Di dalamnya itu ada subtweet with user sebagai gabungan antara tweet dan data pengguna. Dan yang kedua ada subtrending hashtag menunjukkan tagar populer dalam 24 jam terakhir. Dan yang ketiga ada user timeline gabungan antara tweet dan retweet untuk ditampilkan di dalam timeline user. Nah, yang terakhir ada yang ke-15 ada storage producer di mana produser ini tersimpan untuk logika bisnis bisnis tingkat lanjutan. Di dalamnya ada get user timeline yang dimana itu menampilkan timeline berdasarkan user ID, menggabungkan tweet dan retweet yang dibuat dan di follow dan mengecek apakah tweet ini telah di like atau di retweet oleh user. Nah, yang selanjutnya juga ada search tweet yang dimana ini tuh melakukan pencarian tweet dengan match again dalam bentuk full text search ya atau pencarian. Dan yang kedua ada memberikan skor relevansi dan mendukung pagination. Nah, itu dia dari tadi sudah dijelaskan DDL-nya seperti apa. Nah, jadi kesimpulan pada DDL ini mendefinisikan seluruh arsitektur database untuk aplikasi sosial media mirip Twitter, termasuk sebagai identitas pengguna dan tweet, relasi interaksi sosial, baik itu follow, like, dan retweetnya, dan juga sebagai analitik dan notifikasi. Dan yang terakhir adalah view dan prosedur untuk efisiensi query. Itu dia mungkin dari poin keempat atau DDL. Selanjutnya adalah insert data dummy yang akan dijelaskan oleh Tio Perdana Sudrajat. Laporan keseluruhan. Oke, terima kasih Saudara Satria atas kesempatan pada kali ini. Saya akan presentasikan hasil implementasi sistem database ini sosial media Twitter yang saya beri nama SR Twitter gitu. Jadi tadi kalau misalkan sudah membuat apa namanya table-tabelnya, di sini kita memasukkan apa namanya memasukkan isi dari data-datanya atau values-nya gitu. Kita insert seperti bisa dilihat di yang pertama di sini adalah insert data user gitu menggunakan nama nih anggota kelompok sebagai dummy data gitu ya, di mana dari apa namanya dari Taufik, saya sendiri, Rio, Firdaus Derajat, sama Satria Agung Pramudita gitu. Bisa dilihat di sini gitu. Di mana data yang diinsert udah pasti sesuai sama apa namanya yang tadi di create tabelnya gitu. Dari insert dari data user, value-nya bisa dilihat di sini. Dan ini apa namanya hasil dari ininya gitu di database apa namanya di software Beaver-nya ya. Di tabel yang terbuatnya. Hasilnya bakal seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada untuk insert data follow atau relasi following di sini kalau bisa dilihat di insert.
into apa namanya table follow yang di dalam itu in follower ID sama following ID itu. Followingnya bisa dilihat satu, dua, satu, tiga, satu ini kalau nggak salah kan tadi kan Rifki Taufik ya. Kalau misalkan dilihat dari data yang pertama gitu. Dua itu apa namanya saya sendiri Ria jadi kayak uh, si Rifki Taufik follow saya gitu Rio. Bisa dilihat di sini dan ini hasil dari tabelnya gitu. Lalu kemudian kita lanjut pada data insert data tweet bisa dilihat sama apa namanya nanti teman-teman sekalian gitu. Sini kita memasukkan data tweet misalnya dummy gitu kan. Satu berarti kan bisa si Rifki Taufik nge-tweet excited to work on our Twitter reverse engineering project gitu. Hashtagnya itu database design segala macam sini 45 kan bisa lihat ini konten like countnya berarti ini jumlah like-nya ada 45 12 itu retweet count ini ada 12 yang retweet tweet ini dan apa namanya 8 dapat mendapatkan 8 replies dan dapatkan view 1250 ya, kira-kira yang lainnya juga seperti itu screenshot nah ini dia untuk screenshot melihat tweetnya gitu dari data dari database yang dibuat gitu kita join dari ngambil nama user kalau bisa dilihat di sini terus kemudian kita lanjut ke insert data hashtag gitu ya, ini cuma masukin hashtag-hashtag apa aja yang bakal ini gitu sama user user count-nya jadi jumlah yang sudah diiniin gitu dari sini ada database segala macam dan lain-lainnya gitu ini apa namanya tampilan di database hashtag-nya hashtag user count created add jadi ada sesuai sama yang tadi di create juga di table hashtag dan kita masuk ke insert data tweet hashtag gitu di sini itu menghubungkan tweet dengan hashtagnya gitu jadi eh, tweet yang tadi itu dihubungin gitu sama hashtag-hashtag yang dibuat insert ini menampilkan hashtag per tweetnya ya. Bisa dilihat sih teman-teman di join dulu apa namanya tweet ya pada ambil dari tweet ID ini apa namanya sih oh, itu tapi ada ini kemudian juga di sini insert data like gitu interaksi atau interaksi yang terus jadi kayak tulisan tweetnya di like gitu kurang lebih hampir sama gitu ini sebagai data yang ditampilkannya lalu kita ke insert data retweet di sini dimasukkan gitu data retweetnya kayak user ID original tweet ID sama apa namanya komennya apa gitu review kita lihat di sini kayak Rua itu kan misal saya gitu saya nge-retweet dari post tweetannya si Rifki gitu absolutely dengan komentar absolutely agree this project is going to be amazing bisa dilihat di sini sebagai Oke, kita lanjut ke Insta media gitu. Media test. Jadi ketika kita tweet kan pasti ini medianya itu ada atau ada media seperti gambar segala macam. Cuma di sini tentu aja kalau di database kita cuma bisa ini link ininya. Dan ini juga cuma data dummy yang ada di dalamnya sama media sesuai dengan apa yang tadi sudah di-create gitu. Tweet ID, media type, media URL, alt text, with height value values ini apa yang diisinya itu. Dan masuk ke insert data notifikasi ini adalah untuk notifikasi yang masuk gitu di ininya. Di sini mengambil tabel memasukkan ke tabel notifikasi as a notification yang di mana dimasukkan itu adalah user ID. Wah, ini apa nih? Wait, wait, wait. Wait ya. Eh, lanjut, lanjut. User ID, tracer ID, notification type, tweet ID gitu.
Yang di ini di like itu referensi derajat like your tweet intinya akan muncul seperti itu. Ini untuk tampilannya gitu dan ini wah, kurang lebih set itu content session review ini untuk research session ya apa namanya biasanya pada saat login jadi menyimpan atau gitu IP dan segala macam di sini ini sebagai tampilan di database-nya insert data tweet analyst jadi untuk ininya aja apa namanya hmm, di analis. Oke, setelah tadi insert kita masuk ke script query dan implementasi gitu. Di sini itu ada query timeline user yang termasuk fitur utama dari Twitter gitu. Saya, saya lihat ini kan select tweet ID content segala macam dari apa namanya dari table tweet dan segala macam case when intinya tujuan dari apa namanya query ini untuk mengambil timeline atau feed dari user tertentu gitu. Dalam contoh di sini user ID 1 berarti itu kan Rifki Taufik ya. Join follow yang mengambil tweet dari user yang diberi gitu. Live join live join dari like, live join dari retweet, where case, case statement dan ini sebagai tampilan dari hasil query timeline-nya. Kalau teman-teman bisa lihat ya konten jumlah jumlah like, jumlah retweet, ya, seperti yang tadi dibilang. Oke, situ kita masuk ke query trending hashtag gitu, di mana tujuan dari apa namanya query ini adalah untuk mencari hashtag yang sedang trending dalam 7 hari terakhir gitu. Bisa lihat sini diatur dalam that sub no interval 7 day gitu. Kalau selectnya ya seperti teman tahu lah ketika apa namanya menggunakan kode SQL kita select kita ininya si ID kita yang untuk ini untuk menghitung dan ini apa namanya recent insights-nya sama unique tweet-nya dan digabungkan untuk nanti menghasilkan data seperti ini tuh. Dan selanjutnya itu ada query untuk user profile dengan statistik gitu. Tujuannya mengambil profil user yang lengkap dengan statistik aktual gitu. Fitur utama dari statistik dasar itu follower following tweet count gitu jumlah tweet. Terus statistik aktualnya itu tweet yang benar-benar ada, total like yang diberikan, kemudian engagement rate atau rata-rata apa namanya rata-rata tingkat engagement gitu bisa dilihat di mana wah dia ada ini total retweet given gitu average-nya ada di sini ini mengambil dari ininya Rizky Taufik ya kalau ininya satu kok bisa lihat dari ininya terus selanjutnya kita ke query yang rada ininya gitu dan lanjutannya di ini tweet engagement analysis gitu mengambil database dari user menggabungkan dari tweet yang diambil user ID segala macam join uh, dan dijumlahin ditambah kemudian di apa namanya dirata-ratakan gitu bisa lihat dari codingannya hmm, intinya tujuannya untuk mendalami tingkat engagement setiap user gitu dari total engagement like tweets replies terus ke rata-rata engagement per tweet dan segala macamnya di sini bisa dilihat. Nah, terus kita lanjut ke mutual connection gitu. Jadi query kompleks untuk mutual koneksinya gitu. Jadi kayak Rifki Taufik follow siapa itu dia kayak ini saran ada sarannya gitu karena Rifki Taufik juga di follow Satria Agung gitu. Jadi kayak apa namanya ada saran rekomendasi gitu. Ini untuk codingannya yang bisa dilihat itu berdasarkan dari username di iniin
Prime ID, diambil data followingnya juga, terus digabungkan, kemudian menghasilkan mutual connection tadi gitu. Di apa namanya? Ya itulah order by mutual connection des. Ini artinya kan descent apa namanya? Ascending, descending gitu berarti kan dari yang paling belakang. Terus kemudian query dashboard daily tweets. Sini membuat view yang analytics switch ya. Di sini itu untuk di sini bisa dilihat dari data itu dihitung per tweetnya, kalau ditambahin dijumlahin terus kemudian dirata-ratain, dan ini hasil dari ininya tweet per ya gitu ya, dan segala macamnya. Terus habis itu kita masuk selanjutnya apa sini, implementasi view dan store prosedur gitu ya, masih view dashboard analis, implementasi view untuk sport analytics. Hmm, ya intinya dashboard ini, jadi kalau dashboard view misalnya teaser dashboard ini bisa digunakan untuk berulang untuk jadi dashboard analisis, jadi nggak usah ini dibuat ulang lagi, dibuat ini supaya bisa dilihat langsung dan pasti akan ulang gitu. Dan di sini ada store prosedur untuk mendapatkan fit recommendation seperti yang tadi di ini gitu. Ini prosedurnya bisa dilihat ya. It's segala macam create temporary table, create apa namanya, insert data dimasukin. Intinya ini prosedurnya gitu, nanti bisa dimasukin ke sini gitu. Tadi kalau misalkan ada apa namanya, hmm, data seperti tweet yang sedang lagi booming atau segalanya, mungkin bisa di ini dari hashtag. Ini prosedur yang udah dibuatnya, dilihat secara langsung di kondisinya kemudian digabungkan user ID ini seperti itu. Kita masuk di sini juga ada fungsi untuk menghitung user influence score gitu. Jadi seberapa menginfluence si user ini gitu. Bisa dilihat terus seterusnya di sini desimal ya 10,4, tulis skill data, terus bikin kita mendeklarasi ya follower score itu seperti ini. Ya nantinya kalau nggak salah ada hasilnya itu di bawah, ya di bawah itu ada ininya menggunakan daily meter. Kita lanjut ke query testing dan performance analysis itu. Ini apa namanya, script untuk bisa dianalisis gitu performance dari dengan explain-nya. Ini kita bisa dilihat dari ininya gitu, ketika apa namanya explain-nya select mengambil tweet ID, username, display segala macam dari inian tweet di join. Ini hasil explain-nya gitu. Terjadi 16 dan dengan waktu 0,34 gitu. Sebelumnya sekali gitu per jam. Nanti ada ininya kok. Ini kita tampilin ininya dulu. Explain. Dari query-nya dulu sama hasil ininya. Query untuk monitoring database performance. Monitoring database performance-nya apakah baik atau tidak gitu. Ini hasilnya gitu kalau dari database-nya. Dan query advanced analysis, user behavior pattern. Jadi apa namanya, untuk menganalisis kebiasaan pengguna gitu dengan pola. Jadi dihitung apa namanya, kayak dari bagaimana dia tweet, bagaimana dia post itu kan tanggal-tanggalnya segala macem. Nah itu pola ini tuh dijadiin
dianalisis gitu untuk menghasilkan sebuah insight nantinya gitu hasil user behavior analysis. Bisa dilihat di sini dari database-nya. Terus, oh iya, kemudian query real time lagi. Ya bisa. Query real time notification. Jadi ini untuk mendapatkan notifikasi secara langsung dari user gitu kalau bisa dilihat. Ini kodenya, terus ini hasil dari ininya. Oke, itu sekian dari apa namanya script query-querynya dan juga analisis dan segala macam. Nanti saya simpulkan di akhir aja. Ini screenshot dari The Beaver database struktur kira-kira seperti ini gitu. Ada sekitar 11 tabel. Follow, hashtag, like, media, notification, retweet, tweet, tweet analytics, tweet hashtag, segala macam. View-nya ini ada bisa trending hashtag yang tadi sudah di-create, bisa dilihat tadi ya. Nah, ini juga prosedur, lalu ini juga prosedur get personalized feed, get user timeline, get search tweet untuk mencari tweet, search tweet, search tweet simple. Nah, terus di sini ada fungsi sebenarnya ini ya, calculate influence score. Di sini ada trigger yang tadi udah dijelaskan Satria di awal juga gitu untuk trigger tiap ininya. Jadi ketika ada suatu event atau sesuatu kayak baru posting segala macam itu pasti ada. Nah ini ya di diagram dari the beaver-nya. Kalau misalkan yang awal itu dari yang kita buat secara ini adalah diagram dari the beaver-nya dari semua database-nya gitu di the beaver secara langsung gitu. Kurang lebih sama gitu dengan yang ada di atas termasuk ke kesimpulan dan rekomendasi gitu intinya. Nah, implementasi reverse engineering terhadap platform Twitter X telah berhasil dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek inti dan sistem basis data dan logika aplikasi. Salah satu keberhasilan utama adalah perancangan struktur database yang terdiri dari 11 tabel utama, lengkap dengan relasi yang sesuai antara entitas seperti pengguna, tweet, like, retweet, dan lainnya. Hubungan antar tabel dijaga melalui penggunaan constraint relasional sehingga integritas data tetap terjamin gitu. Selain itu, logika bisnis penting berhasil diotomatisasi gitu, menggunakan trigger yang bekerja secara internal di dalam database. Hal ini memungkinkan sistem untuk melakukan pemeliharaan data secara otomatis tanpa campur tangan manual seperti pembaruan statistik atau validasi saat data dimasukkan. Penggunaan store prosedur dan function juga menambah efisiensi dalam proses pengolahan data kompleks dari sisi performa. Sistem menunjukkan gitu hasil optimal dengan waktu respon query untuk timeline pengguna kurang dari 10 milidetik gitu bisa dilihat tadi kan ada ininya strategi indexing dan optimasi view yang diterapkan membuat sistem mampu menangani beban kerja yang tinggi dengan penggunaan penyimpanan dan data yang sangat efisien. Selain itu, desain database telah disusun untuk mendukung ekskabilitas jutaan data sehingga cocok diterapkan dalam skenario produksi berskala besar seperti media sosial. Media sosial. Tadi itu mana? Ini yang ini. Media sosial. Lalu fitur lanjutan yang diimplementasikan mencakup analisis analitik dasar untuk mendukung eksplorasi data serta peningkatan pengalaman pengguna, validasi dan aturan integritas data juga diterapkan secara ketat baik pada tingkat struktur seperti not, null, non-equivalent, check, maupun pada tingkat logika guna memastikan si konsisten dan keakuratan informasi yang disimpan. Kedepannya sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dan dengan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya adalah penerapan horizontal partitioning pada table tweet untuk meningkatkan performa historis, gitu. Terus penambahan caching layer menggunakan regis agar akses data populer lebih cepat, kemudian serta integritas Elasticsearch untuk pencarian data baik secara penuh untuk fitur interaktif pengguna WebSocket dapat memungkinkan pembaruan data secara real time di bidang analitik, penyerapan machine learning untuk
algoritma rekomendasi akan meningkatkan kualitas interaksi pengguna dan personalisasi konten. Kurang lebih itulah presentasi dari reverse engineering Twitter dari kami kelompok 10, 11. Dua, Kelompok dua. kita bertiga. Ya, kelompok dua kalau nggak salah. Kelompok kita bertiga. Kelompok kita bertiga yang terdiri dari Rifki Taufik, Satria juga saya, Reverna Sudrajat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin semoga teman-teman bisa memahami dan nanti link untuk ininya apa namanya PDF-nya bisa kita sertain di ininya juga deskripsi biar teman-teman baca gitu untuk diikuti kalau misalnya teman ikuti ini jadi teman-teman bisa mengerti. Oke, mungkin itu aja ya. Ya, Ya, cukup. cukup aja. Cukup. Mungkin dari kelompok kami, kelompok bertiga. Kelompok bertiga. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam penyampaian ataupun dari tiap kata, dari tiap kalimat yang kita sampaikan. Topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.